Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Di antara kita, apakah Pak Haji Sulaiman, apakah Pak Kapolres, Allah punya tolok ukur yang mungkin kita harus tahu, bahwa Allah tidak melihat dari kesuksesan kita. Sebabnya Pak, Allah memberikan fasilitas yang berbeda. Kerjanya Pak Sana dan kerjanya Pak Kapolres harus berbeda karena fasilitasnya berbeda. Pak Sana punya rumah dinas nggak? Nggak ada. Lu pada mobil dinas. Pak Kapolres dengan segala fasilitasnya. Ini satu kaidah yang kita yakini. Semakin kita mendapat fasilitas di dunia ini, berarti di belakang itu tugas kita pun semakin banyak. Mungkin kalian kerja 8 jam, Pak Dandim 24 jam, dan tidak ada alasan ketika mengatakan, lah Pak saya tidak tahu. Nggak bisa, harus tahu. Ya, Pak Kapolres, tahu nggak di sana ada tawuran? Aduh saya nggak tahu. Ya salah, nggak bilang harus tahu. Kenapa? Karena diberi fasilitas-fasilitas yang memadai. Nah, makanya kita yang miskin nggak usah melihat orang kaya. Artinya dibalik Anda tidak ada fasilitas, Anda diberi tugas yang ringan-ringan saja. Alhamdulillah. Dan sebab nanti pada ujungnya kita kembali kepada hati kita juga. Apakah Anda yakin bahwa kalau fasilitas banyak hidup kita lebih bahagia? Orang yang sawahnya 100 hektar dengan yang orang bau setengah. Orang bau setengah itu bukan 2 hektar setengah, bau nilaro batangnya di tengah. Artinya nggak punya sawah gitu. Mana yang lebih bahagia? Belum tentu. Saya sering berkata, enak mana makan sate sama ikan asin? Tapi giginya sakit, enak. Makan sate tapi giginya sehat. Jadi akhirnya kesimpulannya, yang enak itu gigi sehat apa sate? Nah itu persoalannya. Jadi saya kira persoalan kebahagiaan tidak ada kaitannya dengan materi. Kebahagiaan saya menduga lebih erat dengan faktor kesehatan dan kepasrahan diri kita kepada Allah. Kita selalu memuji Allah, apapun fasilitas kecil, besar, banyak, sedikit, ataupun tidak diberi fasilitas, tidak ada cara lain kecuali kita memuji Allah. Alhamdulillah. Dapat uang banyak Pak Dandim, alhamdulillah. Dapat uang sedikit Pak Kapolres, alhamdulillah. Nggak dapat duit Pak Sana, alhamdulillah. Duitnya hilang Pak Masudi, alhamdulillah. Semuanya menjadi alhamdulillah. Semuanya menjadi nikmat. Kita selalu memuji Allah dan berterima kasih kepada Allah. Karena dibalik duit, dikasih duit banyak ada sesuatu, dikasih sedikit ada sesuatu, tidak diberi ada sesuatu, diambil pun ada sesuatu. Sehingga kenapa kita menangis, kenapa kita sedih? Kembali karena kita punya praduga yang buruk kepada Allah. Kalau mobilnya Pak Sana yang butut saya ambil, saya ganti yang baru, mau nggak? Kalau paham pasti mau. Kebanyakan nggak paham. Padahal mau diganti yang baru. Begitu. Saya juga pernah mobil butut diambil, saya kira silakan aja. Dikasih yang baru kok, yang bagus lagi barunya ya. Nah ini ketika kita sudah selalu alhamdulillah
Di situ baru kita merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Tidur di spring bed, di tikar butut, enak mana? Enak di spring bed, tapi boyoknya sakit. Tikar bodol tapi badannya sehat. Yang sehat, yang enak bukan spring bednya, tapi badan kita yang sehat. Makanya sesungguhnya perlu kita ketahui di sini bahwa kalau kita sudah selalu memuji Allah, apa saja alhamdulillah. Gitu ke beli dua rabi, alhamdulillah. Ketemu karo wong wadon, alhamdulillah. Ngejak kawin, alhamdulillah. Dua rabi, alhamdulillah. Rabi ini pegatan maning, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Nah, ketika kita selalu memuji Allah, ketika itu Allah pun berkata, apabila mulutmu selalu memujiku, ketahuilah wahai hambaku, apapun yang keluar dari mulutmu pasti ku dengarkan. Paham gak? Kun fayakun.